Ketika Kardi akan mengunci pintu rumah, ia merasa seperti ada seseorang yang mengawasinya. Ia pun merasakan bulu tangannya berdiri semua. Bau apek yang sangat menyengat tercium seperti rumah yang sudah bertahun-tahun tidak berpenghuni. Sesosok wanita berambut panjang, berbaju putih, berjalan menggeret kakinya. Kuku-kuku yang panjang dan hitam menyentuh kaki Kardi. Tangan itu dingin, dingin sekali. Rumah berhantu. Desember 2015. Ini adalah tahun terburuk dalam kehidupan Kardi. Rumah yang sudah bertahun-tahun Kardi bersama keluarganya huni harus mereka tinggalkan untuk biaya pengobatan ayahnya Kardi. Akhirnya Kardi bersama keluarganya pindah ke sebuah rumah kontrakan yang sederhana, seram, sunyi, dan membuat bulu kuduknya berdiri ketika pertama kali ia melihat rumah itu. Apalagi dengan adanya pohon lengkeng besar dan rimbun yang tumbuh di samping rumah itu, menambah kesan seram rumah kontrakannya. Terlebih lagi ketika Kardi memasuki rumah, ia merasakan aura tidak nyaman ketika berada di sana. "Ayo ma, kita pulang ma. Besok baru kita ke sini lagi ya ma ya," kata Kardi kepada mamanya. Ketika Kardi akan mengunci pintu rumah, ia merasa seperti ada seseorang yang mengawasinya. Ia pun merasakan bulu tangannya berdiri semua, seperti ada seseorang yang menyentuh tangannya. Dingin sekali. Lama Kardi memandang rumah itu sebelum ia pulang. "Ma, kenapa sih harus rumah yang itu? Apa nggak ada lagi rumah yang lebih bagus?" Kardi menggerutu kepada mamanya. "Mau gimana lagi ya nak? Rumahnya sudah dibayar lunas. Barang-barang juga sudah dipindahkan," kata mamanya. "Iya ma, tapi rumah itu ngeri ma," kata Kardi dengan setengah berteriak. Udah nggak usah ribut. Beresin aja baju kamu sana," kata mamanya Kardi. Iya, Kardi dan keluarganya memang menumpang tinggal sementara di rumah tantenya sebelum mereka mendapat kontrakan. Siang itu akhirnya mereka semua pindah ke rumah kontrakan yang baru. Bau apek yang sangat menyengat tercium seperti rumah yang sudah bertahun-tahun tidak berpenghuni. "Ih, bau apa sih ini? Kok apek seperti ini?" kata Kardi. "Iya bau mas. Ah, bau banget ini mas." "Iya mas, bau banget," kata adik-adiknya Kardi. Kardi cuma bisa terdiam. Ya, mau gimana lagi ya? Kami memang harus tinggal di sini. Kardi membatin dengan sikap yang sedih. 1 bulan sudah Kardi di sini, tapi rasa takutnya belum juga hilang. Seolah ada yang terus mengawasinya di rumah ini. Tapi ia tidak tahu itu apa atau siapa. Ia hanya bisa merasakan tanpa bisa melihatnya. "Tuh, tuh, tuh," kata Papa Kardi
terbata-bata memanggil Kardi. "Tolong pijitin Papa, Nak," katanya lagi. Kemudian Kardi terbangun. Ketika itu waktu menunjukkan pukul 1 pagi. Ya, papanya memang sudah lama sakit. Dan hampir setiap malam mereka anak-anaknya bergantian untuk memijiti papanya. Dan hari ini adalah giliran Kardi untuk memijitnya. Waktu menunjukkan pukul 2 pagi ketika Kardi baru saja selesai memijit papanya. Ia pun kembali ke kamar untuk tidur. Ketika ia berjalan ke kamar, ia merasa seseorang mengikutinya dari belakang. Ia pun memalingkan wajahnya ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Cepat-cepat ia berlari ke kamar dengan segera, dan ia pun menyalakan lampu kamarnya. Tapi tiba-tiba, duk, lampu di kamarnya putus dan tidak bisa menyala lagi. Jantungnya semakin berdetak kencang. Keringat dingin mengalir di dahinya dan ia merasa tiupan angin meniup di telinganya. Cepat-cepat ia memejamkan mata. Ia ingin hari segera pagi. Krek, 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 krek. Jantungnya Kardi semakin berdetak kencang ketika merasakan ada seseorang yang merangkak naik ke atas kasurnya. Ia takut, tapi ia merasa penasaran. Ia lalu membuka matanya perlahan. Ia tercengang, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia ingin berteriak dan berlari, tapi lidah dan kakinya terasa kaku dan tidak bisa bergerak sama sekali. Sesosok wanita berambut panjang, berbaju putih, berjalan menggeret kakinya. Kuku-kuku yang panjang dan hitam menyentuh kaki Kardi. Tangan itu dingin sekali. Wanita itu merangkak naik ke atas kasurnya Kardi. Kardi hanya bisa memejamkan mata dan membaca ayat-ayat suci yang ia tahu dalam hati. Pikirannya kosong, hanya ayat-ayat Al-Quran yang mengisi kepalanya. Perlahan ia merasakan sentuhan tangan itu menjauh darinya. Kardi lalu membuka mata dengan perlahan, dan ia pun tidak bisa memejamkan mata sampai azan subuh berkumandang.